Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita diantarkan Tuhan ke minggu keempat setelah Trinitatis. Dan Tuhan menyapa kita, mengenyangkan kita lewat firman-Nya untuk sama-sama kita pergumulkan, untuk sama-sama kita hidupi pada minggu ini, yaitu melalui kitab Filemon, surat Rasul Paulus kepada Filemon, Filemon ayat 4 sampai dengan ayat 7, karena hanya satu pasal. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca dalam terjemahan Alkitab versi terjemahan 2. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan naskotbah ini, bagi kami ini merupakan jadwal terakhir kami beribadah dalam ibadah minggu sore. Ya. Untuk melanjutkan pelayanan kami, mutasi dari HKBP Ciputat ke HKBP Resort Srengseng Sawah. Kiranya setiap pelayanan kami dan setiap firman yang boleh kami taburkan akan menguatkan seluruh jemaat yang kami layani. Dan lewat pelayanan ini, iman kita semakin bertumbuh dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, topik minggu kita kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Ada satu frase yang dikutip dari novel yang terkenal atau drama yang terkenal Romeo and Juliet. Di sana disebutkan apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama. Dengan nama apapun diberikan, mawar atau melati akan tetap harum. Sekalipun diganti namanya. Melati atau harum atau mawar akan tetap harum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi setiap orang yang memiliki nama tentu namanya sangat berarti. Ya, penting karena oleh namalah kita mengetahui identitas kita. Saya tidak bisa bayangkan jika saudara-saudara semua dan saya tidak punya nama. Cara memanggilnya kita nggak ngerti, satu orang dipanggil pasti semua menoleh itu. Nah, apa hubungannya dengan nas ini? Kita menemukan satu nama di dalam firman Tuhan ini, yaitu Onesimus. Ya, kalau kita membaca dimulai dari ayat yang ke-8. Surat Filemon ini adalah surat pribadi dari seorang Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon yang kala itu sudah menjadi Kristen. Dia orang kaya dan sangat kaya di daerah Kolose, dan rumahnya dijadikan menjadi tempat pos penginjilan. Tempat orang-orang Kristen dulu untuk beribadah. Jadi dia telah menjadi Kristen dan rumahnya dia persembahkan untuk menjadi tempat orang-orang Kristen pada mulanya itu
melakukan ibadah atau bersekutu. Nah, si Filemon ini orang kaya. Dan pada saat itu lazim orang kaya punya budak, punya hamba. Yang namanya adalah Onesimus. Dalam bahasa Yunani, Onesimus ini berarti seorang yang berguna. Kalau orang Indonesia, nama Onesimus ini sama dengan Gunawan. Ada yang punya nama Gunawan di sini? Gunawan artinya orang yang berguna. Wan artinya kan laki-laki atau manusia kan. Guna artinya berguna atau berfungsi. Jadi kalau ada orang yang punya nama Gunawan itu artinya orang yang berguna. Nah, jadi sama hal dengan Onesimus. Onesimus itu berarti dalam bahasa Yunani orang yang berguna. Sayangnya pada kenyataannya, pada praktek hidupnya justru terbalik. Onesimus yang punya nama yang berarti orang yang berguna malah terbalik. Dia bukanlah orang hebat melainkan budak atau hamba. Dia bukan orang yang baik melainkan orang yang jahat. Mengapa disebutkan orang yang jahat? Onesimus tidak betah tinggal di rumah tuannya. Tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Malah dia merampas, mencuri barang-barang dari rumah Filemon yang adalah tuannya. Mengambil barang-barang berharga. Lalu kemudian dia melarikan diri dari rumah Filemon. Dan akhirnya dia melarikan diri ke Roma. Entah kenapa di Roma Onesimus, sang budak Filemon ini berjumpa dengan Rasul Paulus. Dan mereka bersama-sama di dalam penjara. Dan lalu Paulus menobatkan Onesimus itu menjadi pengikut Kristus. Bapak ibu saudara-saudara, itulah nama yang pertama. Nama yang kedua adalah Filemon. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Filemon adalah orang Kristen yang taat, orang Kristen yang baik. Kalau kita membaca kitab Filemon ini seluruhnya, kita akan mengerti betapa pentingnya keberadaan Filemon dalam pertumbuhan gereja mula-mula ketika itu. Sebagai seorang Kristen, meskipun budaknya Onesimus melarikan hartanya, namun ternyata dia tidak membenci Onesimus. Tidak mendendam Onesimus. Nah, nama yang ketiga adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini menuliskan suratnya kepada Filemon. Jadi Filemon ini merupakan alamat surat Rasul Paulus kepada seorang Filemon. Isi daripada surat Rasul Paulus kepada Filemon adalah supaya Filemon itu dapat menerima kembali sang budaknya, sang hambanya yang bernama Onesimus itu bukan lagi dengan kemarahan, bukan lagi dengan kebencian, bukan lagi dengan dendam, bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Melainkan sebagai seorang yang sama levelnya dengan dia, menjadi orang yang dikasihinya di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus menjelaskan tentang pengajarannya mengenai iman Kristen itu. Bahwa dasar daripada iman Kristen itu adalah pengampunan oleh Allah kepada kita orang berdosa yang tidak layak seharusnya diselamatkan tetapi diselamatkan. Yang seharusnya dihukum tetapi Tuhan tidak menghukum. Kita yang hina tetapi dimuliakan oleh Tuhan. Yang harusnya terpenjara tetapi Tuhan memerdekakan kita. Tuhan membebaskan kita di dalam pengorbanan anaknya Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita,
ingin memberikan ilustrasi kepada kita tentang bagaimana kita mengenal Allah itu, mengenal kasih Allah itu yang maha pengampun. Sama seperti Filemon mengampuni budaknya yang jahat itu, yang buruk itu, seperti itu juga Allah mengampuni kita dan menerima kita kembali. Bukan sebagai budak, bukan sebagai manusia yang harus dihukum, tetapi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui topik minggu hari ini, kasih yang seperti itulah yang hendak kita hidupi sebagai orang Kristen. Sebagaimana nama kita, nama Kristen itu berarti pengikut Kristus. Artinya bahwa sebagai orang Kristen kita dituntut, kita terpanggil untuk menunjukkan praktek kehidupan kita sebagaimana pengikut Kristus, meniru dan meneladani kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehadiran kita akan membawa kegembiraan bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain, serta menguatkan orang lain. Untuk itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini yang kita mulai dari ayat 5 dan ayat 6. Saya menuliskan untuk kita renungkan bersama bahwa firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita memiliki kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan itu lahir dari hubungan yang hidup, lahir dari relasi yang hidup dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 5 dikatakan tadi, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini Rasul Paulus hendak menekankan bahwa iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus itu tidak bisa terpisahkan dengan kasih terhadap sesama. Ya. Kasih dan iman itu tidak dapat dipisahkan. Dengan tegas Rasul Paulus katakan ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Rasul Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau aku punya iman yang sempurna, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti Onesimus yang tidak berguna itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mencintai Yesus, itu memanggil kita supaya kita semakin mencintai sesama kita. Karena itu Yesus katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jika ada orang berkata bahwa ia mengasihi, aku mengasihi Yesus, tetapi ia tidak mengasihi sesamanya, ia adalah pembohong, ia adalah pendusta. Karena itu kita akan menemukan dalam firman Tuhan ini bagaimana kasih itu, kasih yang menggembirakan itu dapat kita miliki dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa kasih itu harus memulihkan keberadaan orang lain. Sama seperti kasih yang ditunjukkan oleh Filemon dalam firman Tuhan ini. Seorang budak yang melakukan tindakan kriminalitas. Tetapi Filemon menerima dia sebagai saudara. Sekalipun ada orang yang berbuat salah kepada kita. Ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita mau memulihkan dia itu. Memulihkan nama baiknya. Oleh karena kasih yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kasih itu harus memuliakan orang lain. Harus memulihkan kehormatan orang lain.
Kalau kita membaca kelanjutan daripada firman Tuhan ini ayat 11 dengan ayat 16, Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon, sekalipun dahulu memang Onesimus itu tidak berguna bagimu katanya. Tetapi sekarang ia sangat berguna, bukan hanya bagimu tetapi juga untukmu, kata Rasul Paulus. Dan bukan hanya untukmu dan untukku, tetapi juga kepada semua orang percaya. Bukan hanya kepadamu dan kepadaku dan kepada untuk semua orang percaya. Onesimus itu juga berguna untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita menganggap orang lain itu penting bagi kita. Bagaimana kita belajar menganggap orang lain itu, menghormati orang lain itu, memuliakan orang lain itu. Tidak belajar untuk merendahkan orang lain. Yang ketiga, kasih itu kasih yang merekonsiliasi, kasih yang mendamaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini kita temukan dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa pasti Filemon marah kepada Onesimus sang budaknya karena kabur dari rumahnya membawa harta bendanya. Tetapi perhatikan, Paulus tidak menjadi provokator. Harusnya jika untuk kepentingan sendiri, Rasul Paulus bisa menjadikan Onesimus menjadi budaknya untuk melayaninya. Tanpa Rasul Paulus memberitahu itu kepada Filemon. Tapi Rasul Paulus menunjukkan di sini sebagai karakter hamba Tuhan. Karakter pengikut Kristus. Bukan hanya menerima Onesimus, tetapi Rasul Paulus justru mendamaikan antara Onesimus dengan Filemon itu. Dikatakan di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 19, kalau kita lanjutkan ini, Rasul Paulus berkata, dan kalaupun Onesimus telah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah itu menjadi tanggunganku. Aku akan membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara ini juga Yesus memulihkan kita. Dia membayar hutang-hutang kita. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan kita adalah orang yang berhutang. Ya. Jadi kita semua orang-orang yang berhutang kepada Allah. Tetapi Yesus membayar itu dengan lunas, dengan nyawanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih yang seperti ini sangat dibutuhkan di tengah zaman yang kasihnya semakin dingin. Termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam beberapa kasus kita mendengar berita bahwa ada orang yang membunuh, memukul, menyiksa orang lain, menghajar orang lain tanpa diketahui sebabnya. Bahkan banyak yang menjadi provokator supaya yang satu berantem dengan yang lain. Supaya kelompok masyarakat yang satu ribut dengan kelompok yang lain. Contoh kasus misalnya, ada anak akamsi ya, anak kampung sini yang bermain atau membawa motor secara ugal-ugalan. Lalu kemudian dia menabrak mobil. Dia yang tabrak mobil orang lain. Tapi karena dia merasa anak kampung di situ, lalu dia berteriak minta tolong. Akhirnya orang sekampung itu datang tanpa tanya siapa yang salah, langsung menghajar. Memukul mobil ini dan menghajar sang pemilik mobil atau yang mengendarai mobil itu. Bayangkan, anak muda itu yang bawa motor ugal-ugalan menabrak mobil, tetapi orang kampung menghajar sang pemilik mobil itu tanpa tahu sebabnya. Ini budaya di tengah-tengah bangsa kita yang semakin marak, sehingga kita sering mendengarkan ada konflik
ada perang, ada perkelahian antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Antara kelompok pemuda yang satu dengan kelompok pemuda yang lain. Saya yakin anak-anak Tuhan di HKBP Ciputat ini tidak ada yang suka tawuran. Amin. Tidak ada yang suka tawuran, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu kita mau menunjukkan iman kita yang sejati kepada Tuhan melalui praktek hidup kita yang penuh kasih itu. Jadi iman kita harus ditunjukkan dengan praktek kasih kita. Ini menjadi jati diri kita sebagai orang percaya, ya. Menjadi jati diri kita sebagai orang percaya di era media sosial sekarang, di mana seseorang dapat terlihat rohani dengan postingan kutipan ayat Alkitab, meneruskan khotbah, meneruskan renungan, tetapi praktek hidupnya tidak terlihat secara nyata. Karena itu kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita tidak ditentukan seberapa banyak kita berbicara tentang nama Yesus. Tidak ditentukan, tidak diukur seberapa banyak kita berbicara tentang kasih Allah. Tapi akan diukur seberapa banyak buah iman yang kita tunjukkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menjadikan hidup kita menjadi sumber ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Jadi melalui hidup kita orang lain bisa bersyukur kepada Tuhan. Melalui hidup kita orang lain bisa memuji Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan aku mengucap syukur kepada Allahku, ya. Atau ayat 4 juga demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita memiliki potensi, memiliki karunia yang membuat orang lain bahagia. Siapapun kita. Kita punya potensi, kita punya karunia di dalam diri kita membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain senang, membuat orang lain bersuka cita, membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan. Kalau bahasa Alkitab dikatakan kita semua punya karunia, punya potensi menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang jadi pertanyaan, apakah memang kehadiranku menjadi sukacita bagi orang lain? Apakah keberadaanku menjadi kebahagiaan bagi orang lain? Atau jangan-jangan keberadaanku menjadi sumber masalah bagi orang lain? Ya, tentu ini penting untuk kita renungkan bersama. Apakah orang tua kita dengarkan berdoa, Tuhan aku bersyukur kepadamu memiliki anak karena Engkau karuniakan anak sebaik itu. Atau malah sebaliknya sambil menangis orang tua berkata, Tuhan kenapa saya harus memiliki anak senakal itu. Jadi ini menjadi renungan bagi kita. Ya. Kalau orang-orang sekolah misalnya, apakah guru berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku memiliki murid sebaik itu. Atau jangan-jangan di mana kita hadir membuat orang lain menjadi sedih, membuat orang lain menjadi berduka. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita tunjukkan buah iman kita, ya, dengan menjadikan diri kita, keberadaan kita sumber rasa syukur daripada orang lain. Aku bersyukur kepada Tuhan punya teman sebaik dia. Jangan sampai seorang istri berdoa, di dalam doanya sambil menangis, Tuhan mengapa nasibku seburuk ini, punya suami seperti dia. Jangan sampai begitu. Atau suami juga berdoa yang sama, Tuhan, nasibku Tuhan, kenapa nasibku seburuk ini, punya istri seperti dia. Supaya kehadiran kita menjadi kegembiraan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, walaupun Onesimus itu seorang budak yang jahat, yang pada akhirnya dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan, ternyata ada hal yang bisa kita pelajari dari dirinya.
Yaitu bagaimana seorang yang buruk, orang penjahat, orang pendosa bertransformasi menjadi orang yang benar, menjadi orang baik. Orang yang tadinya dibenci menjadi orang yang sangat disayangi. Bagaimana Onesimus bertransformasi. Bapak ibu saudara-saudara, ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, telah berbuat dosa, dia lari kepada orang yang benar dan ke tempat yang benar. Ini sangat penting. Ketika kita salah, tahu kita telah berbuat salah, mari supaya kita pergi kepada orang yang benar untuk mengubah kita. Bukan kepada orang yang suka membenarkan kita dalam kesalahan kita. Yang suka membela kita dalam kesalahan kita. Tetapi kepada orang yang mungkin bisa menyakitkan hati kita. Karena apa? Pengajarannya mungkin tidak sesuai keinginan kita. Nasihat kita mungkin membuat telinga kita menjadi terlalu banyak. Kita mendengarkan kata-kata. Atau mungkin nasihatnya sangat keras. Atau mungkin memarahi kita. Tapi itu lebih baik. Supaya bisa mengubah hidup kita. Supaya kita bertransformasi. Jangan ketika kita punya masalah, kita pergi kepada geng kita yang akan membela kita dalam kesalahan kita. Atau mungkin pergi kepada apa yang menjadi kompensasi kita. Supaya kita senang. Mungkin memakai narkoba. Ya. Atau mungkin perbuatan-perbuatan yang lain. Bapak ibu saudara-saudara, sebagaimana Rasul Paulus dan Onesimus dan Filemon menerima Onesimus dalam segala kelemahannya. Demikian juga Allah menunggu dan menantikan kita. Ketika kita sadar kita berbuat dosa, kita sadar kita berbuat salah, Allah telah menunggu kita. Mari datang kepadanya dan Ia akan mengubah kita. Dari orang yang kita rasa tidak berguna. Dari orang yang kita rasa orang yang tidak mampu melakukan apa-apa menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mempraktekkan hidup di dalam kasih yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menjadi kegembiraan bagi orang lain, supaya melalui keberadaan kita, kehadiran kita, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, mampukan kami hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Agar kami meneladani, meniru kasih-Nya. Kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang memuliakan. Biarlah Tuhan setiap perkataan kami, setiap tindakan kami menjadi berkat, menjadi kegembiraan bagi orang lain. Kehadiran kami Tuhan memberi dampak yang baik bagi orang lain. Berkatilah kami, anak-anak-Mu semuanya, di sekolahnya menjadi berkat, di rumah menjadi berkat, di tempat pekerjaan menjadi berkat, anak-anak menjadi berkat bagi orang tua, dan orang tua sungguh-sungguh membawa anak-anaknya dekat kepada Tuhan dan semakin mencintai Engkau. Maka kami akan kembali dari rumah-Mu ini, menjalani kehidupan kami yang Tuhan karuniakan. Jadikan hidup kami jadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita